Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, ini saya duduk saja ya. Semoga kalau berdiri terlalu lama pegel. Kalau berdirinya terlalu lama pegel, ya maklum, faktor U ya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita dimudahkan olehnya melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka beribadah, yaitu talabul ilmi. Oleh karenanya kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan melimpahkan karunia-Nya kepada kita berupa ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari kiamat. Para ikhwan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sami sehat sedanten nggih. Ini yang jauh-jauh datang dari Pati ya. Raisnya Masya Allah ya. Rais Pati ya. Masya Allah, masih sehat ya. Cuma kesepian ya. Kesepian nggak? Oh enggak. Kesetiaan, oh ya Masya Allah ya. Oh iya, kesetiaan. Masya Allah ya. Iya, Pati, Jepara ya, dan sekitarnya Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya. Memang suasana taklim gabungan tuh rasanya beda ya. Sami napa benten? Benten ya. Benten ya. Ketoke nek kathah kan rasane marem napa mboten? Marem ya. Meneh nek ketemu suwe mboten kepanggih terus ngobrol cocok, wah ya. Gayeng ya. Semarang gayeng. Ya para ikhwan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya ada enggak di antara kita yang hidup ini tidak capek? Jenengan aktivitas ya, dari tidur, bangun tidur sampai tidur lagi ya, itu kira-kira jenengan capek napa mboten? Lelah napa mboten? Mboten lelah. Tidak capek? Capek ya. Ada yang capek, ada yang enggak capek. Masya Allah ya. Ada yang enggak capek. Nek main bal-balan itu capek apa enggak? Capek. Berarti main capek. Makan capek enggak? Makan enggak capek? Oh, makan capek. Lo makannya sak ceding ya capek lo. Ya. Kalau ditanya ada enggak manusia yang tidak capek hidup di dunia ini?
Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Nggih napa mboten? Jenengan sami kali kula napa mboten? Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak capek, tidak ada. Ya. Tetapi kemudian ada orang yang setelah capek itu bahagia. Ada orang yang setelah capek, lelah, kemudian bahagia. Wonten mboten? Yakin no mboten? Ada yang bahagia setelah lelah. Tetapi ada juga orang yang setelah lelah ternyata dia tidak bahagia. Ya. Berarti apa? Berarti ada sesuatu. Ya. Ada orang setelah capek bahagia. Ada orang lain setelah capek dia tidak bahagia. Berarti ada sesuatu. Pertanyaannya sesuatunya itu apa? Kenapa bisa begitu? Kinten-kinten nopo niki? Sebabnya nopo kinten-kinten? Sebabnya kira-kira apa, Pak? Ada yang tahu nggak? Ini ada panitia nyiapin hadiah loh. Nggak ada ya, panitianya nggak ada, nggak nyiapin hadiah. Ada donaturnya nanti loh, dicarikan Mas Agus loh. Jawabannya apa kira-kira? Kenapa ada orang setelah capek bahagia, sementara ada orang lain setelah capek tidak bahagia? Jawabannya kira-kira apa? Hah? Apa? Apa kira-kira? Hah? Bu? Napa Bu jawabannya Bu? Ngertos napa mboten? Hah? Tidak ikhlas. Berarti yang bahagia itu tidak ikhlas. Oh, yang bahagia ikhlas, yang tidak bahagia itu tidak ikhlas. Jawabannya betul kurang lebihnya. Ya. Jawabannya betul ya. Kenapa ada orang bahagia setelah capek dan ada orang tidak bahagia setelah capek? Karena adanya faktor lillah. Lillah itu artinya apa? Karena Allah. Ya, makna li kan bisa macam-macam. Ya, bisa diartikan karena Allah. Ada orang bersusah payah, capek, tapi setelah itu kemudian apa? Bahagia karena apa? Lillah. Berarti lelah, merubah lelah menjadi lillah. Supaya lelah panjenengan itu bisa membuat bahagia, maka lelahnya itu harus lillah. Gini mboten? Sepakat nih? Bisa dipahami ya? Ya sudah selesai pengajiannya. Ya, pun selesai lah. Mbok jenengan sami kali kula lah ngaji mboten usah dangu-dangu, nggih mboten? Cocok lah ya. Yang penting kan masuk ya, intinya sudah dapat ya, insyaallah tidak ada masalah. Nah, para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh. Ya, contoh yang sudah pasti kita semua akan setuju lah. Manusia terbaik di zaman ini, manusia terbaik ya, sejak zaman pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam sampai manusia terakhir. Siapa? Siapa manusia terbaik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang luar biasa capeknya. Ya, beliau sudah pasti beliau adalah pemimpin manusia di akhir zaman nanti. Ya, beliau ngurusi seluruh urusan kaum muslimin. Saat itu ya, saat itu seluruh umat Islam urusannya ada di tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba nyuwun sewu, ada yang jadi ketua RT? Para ikhwan? Ada yang jadi ketua RT? Enggak ada. Kenapa? Kenapa enggak jadi ketua RT? Ra ono bayarane? Apa malah sebabnya ono bayarane ngono? Ketua RT ada bayarannya enggak? Oh, enggak ada. Enggak ada. Oh, santri yang enggak mungkin tahu toh. Ada apa enggak bayarannya? Ada. Wong ada tunjangannya kok. Yang saya tahu ya. Kenapa? Sekarang. Iya, wong saya nanyanya sekarang kok. Ketua RT. Jangan ketua RT, sudahlah. Kepala rumah tangga. Jenengan bapak-bapak yang sudah menikah, capek nopo mboten dados kepala rumah tangga? Capek nopo mboten, Pak? Meh ngomong capek ono bojone. Ya. Kalau ditanya capek enggak? Capek. Oh, aku ngomong terus terang iki lho ya. Aku ndisiki sing ngomong. Ya. Jadi kepala rumah tangga itu capek. Ya. Jadi kepala rumah tangga itu capek, harus ngurus istri, harus ngurus anak, belum kalau istrinya berapa? Ini wajah-wajahnya setia semua kok, sama satu istri ya. Nggak ada niatan ya. Ngurus istri satu, ngurus anak itu apa? Capek. Bagaimana dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau istrinya berapa? 9. Totalnya berapa? 11. Beliau istrinya 9. Kita yang istrinya 1 saja capek no mboten? Capek, ngomong capek mawon lah ya. Apalagi berapa? 9. Belum lagi ngurus kaum muslimin yang lainnya. Banyak yang datang kepada Rasul, banyak yang mengadu, mempermasalahkan keluarganya. Banyak yang datang kepada Rasul ngomong, wahai Rasul, saya nggak punya apa-apa. Kemudian oleh Rasul apa? Dicarikan. Bayangkan, bahkan beliau terkenal sebagai manusia yang sangat dermawan. Orang ngasih belum sempat dipegang langsung diberikan kepada yang lainnya. Ya, terutama kalau di bulan Ramadan lebih-lebih. Nah ini Rasul alaihi salatu wassalam adalah, kita semua yakin beliau adalah manusia yang terbaik, ya. Dan beliau ngurusi seluruh kaum muslimin. Sebagian orang menganggapnya, menyebutnya dengan kepala negara, ya tentu kita tidak setuju ya. Nah, beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, siang hari ngurusi itu semua, dan malam harinya beliau sholat malam, sholat tahajud. Coba, ada enggak di antara kita yang hadir ini yang tadi malam sholat tahajud? Ada apa enggak? Ada ya. Santri karena kesibukannya hanya belajar saja mungkin dimaklumi. Bapak-bapak pripun Pak? Ada ya? Ya, ada tapi kan nggak mau cerita lah ya. Nanti dikiranya pamer lah ya. Ya,
Alhamdulillah. Sekarang kita lihat Rasul SAW. Ya, kisah ini diceritakan oleh salah satu sahabat Rasul, yaitu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Pernah dengar ya? Pernah apa sering? Sering dengar. Hadis yang sampai sekarang sering kita dengarkan, yang diceritakan oleh Hudzaifah tentang apa? Tentang apa? Oh, ini jadi andalan kita kok malah nggak hafal. Hadis tentang kebanyakan manusia bertanya tentang kebaikan, sedangkan aku, kata Hudzaifah, bertanya tentang keburukan. Setelah itu tahapan-tahapan, fase-fase kepemimpinan dalam sejarah Islam. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, kita dengarkan bagaimana beliau bercerita ya mengenai sholat malamnya Rasul. Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Suatu malam, kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, saya pernah sholat bersama Rasul. Berarti sholat apa? Sholat tahajud. Suatu ketika Hudzaifah ibnul Yaman sholat bersama Rasul. Faftatahal Baqarah. Begitu beliau takbir Allahu Akbar, kemudian baca surat Al-Fatihah sampai selesai, kemudian beliau melanjutkan mengawali dengan membaca surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah apa? Fakultu, aku batin. Kata Hudzaifah, saya batin. Yarka'u indal mi'ah. Wah, kayaknya ini Rasul nanti ruku di rakaat yang di ayat yang ke-100. Surat Al-Baqarah 100 ayat baru ruku. Ini kata siapa? Kata Hudzaifah di dalam hatinya. Wah, ini Rasul bacanya 100 ayat nih baru ruku. Masya Allah. Ini Masjid Sufah, pernah enggak satu rakaatnya Pak Yai, satu rakaat sampai 100 ayat? Ramadan loh, Ramadan. Malah biasanya apa? Kulhu falaknas ya, favoritnya satu surat. Barangkali kalau sudah salam ya paling hanya bisa dihitung, makmumnya 1-2 aja. Lah iya, melarikan diri. Satu rakaat. Kata Hudzaifah apa? Kayaknya Rasul ini akan ruku di 100 ayat. Ternyata apa? Begitu sampai ayat ke-100 Rasul lanjut. Bleng. Baca terus. Ya Hudzaifah kembali batin. Wah, 100 saja lewat ya, berarti apa? Satu surat ini. Wah, ngeri luar biasa. Ya, satu surat ini beliau akan selesaikan dalam satu rakaat. Begitu terus diikuti bacanya Rasul terus sampai ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ayat keberapa? 286. Ternyata apa? Beliau lanjutkan dengan surat berikutnya. Surat apa? Ali Imran. Ya, Hudzaifah bingung ini selesainya kapan ini Rasul ya? Satu rakaat aja belum selesai. Begitu apa? Selesai Ali Imran, ternyata apa? Beliau lanjutkan surat berikutnya. Surat apa? An-Nisa. Baru setelah selesai An-Nisa beliau kemudian apa? Ruku. Berapa juz itu? Berapa juz? 5 juz lebih 1 halaman. Ya. Lebih berapa? 5 juz lebih. Jenengan pernah baca Quran sekali duduk 5 juz? Nah, ini para ikhwan ya, para ikhwan santri ya dimaklumi, wajar ya, karena luar biasa.
Nah para ikhwan pernah nggak sekali duduk loh, bukan berdiri, duduk baca Al-Quran surat Al-Baqarah, Ali Imran, terus apa? An-Nisa, sekali duduk selesai. Pernah apa enggak? Belum pernah ya. Apalagi apa? Sholat. Padahal itu 5 juz. Kalau 1 juz normalnya berapa lama? Nah, ya ambil normalnya lah 30 menit. Ya, berarti kalau 5 juz berapa menit? 2,5 jam. Itu berdirinya saja. Ya, baru berdirinya saja. Dan perlu diingat, ya, Hudzaifah mengatakan faqara'aha yaqra'u mutarassila. Rasul kalau baca Al-Quran itu nggak cepet-cepet. Beliau bacanya apa? Pelan. Ya, bacanya pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau bacanya begitu 1 juz berapa lama? Nah, berarti apa? Lebih dari setengah jam. Ya. Faqara'aha yaqra'u mutarassila. Kata Hudzaifah, Rasul kalau baca itu pelan-pelan, dihayati. Kalau berjumpa dengan ayat berbicara tentang siksa, beliau berhenti sejenak. Kemudian apa? Beristi'adzah, mohon perlindungan. Kalau melewati ayat berbicara tentang surga, beliau berhenti sejenak. Beliau meminta kepada Allah agar bisa mendapatkan kenikmatan surga. Berarti lama sekali. Ya, ini baru apa? Berdirinya. Kemudian Hudzaifah melanjutkan fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Saat beliau ruku, kata Hudzaifah apa? Rukunya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Masya Allah. Rukunya berapa jam tuh? 2,5 jam ruku, berdirinya 2,5 jam. Berapa jam? 5 jam. Ini Hudzaifah bercerita, ya, saya tidak ngarang. Ya, Hudzaifah yang bercerita. Tsumma qama tawilan qariban mimma raka'. Kemudian apa? Beliau i'tidal, dan i'tidalnya kurang lebih mirip dengan saat beliau ruku. Masya Allah. Berdiri, ruku, i'tidal, total berapa lama? Berapa jam? 7,5 jam. Ya, bayangkan kalau sholatnya, berarti beliau mungkin sholatnya mulai jam 9. Ya, barangkali 7,5 jam, 9 sampai jam 3 cuma baru 6 jam. Ya, sampai jam 4 7 jam. Berarti sampai setengah 5 tuh, bener jam 9 barangkali beliau sholatnya. Kalau berdasarkan cerita dari Hudzaifah bin Yaman. Berarti hadis riwayat Muslim. Berarti Rasul alaihissalatu wassalam itu sholatnya lama apa sebentar? Lama sekali. Dan saya kira belum ada satupun dari kita yang pernah melakukannya. Kalau saudara kita dari jamaah tabligh ada ya yang sholat sampai menjelang subuh ya. Kayaknya wallah alam, kurang tahu. Di Temboro itu kayaknya, katanya ya, wallah alam. Nah, berarti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu capek luar biasa. Siangnya ngurusi umat, malamnya ibadah kepada Allah. Tapi beliau capeknya itu setelah capek bahagia apa enggak? Bahagia. Buktinya apa? Ya beliau sering melakukannya. Kalau enggak bahagia,
ya paling hanya sekali seumur hidup. Ya. Tapi beliau melakukannya meskipun tidak sepanjang ini barangkali ya, tapi tetap beliau melakukan sholat malam dan waktunya lebih lama daripada sholat yang kita kerjakan, tentu saja. Ya, kenapa beliau bisa begitu? Karena apa? Apa yang beliau lakukan, capeknya beliau, lelahnya beliau itu karena Allah atau lillah. Ini ternyata yang membedakan ya antara sama-sama capek, yang satu bahagia, yang satu tidak bahagia. Para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka supaya capeknya kita, supaya lelahnya kita itu bisa membuat kita bahagia, apa yang harus diperhatikan? 3 hal. Tapi saya tidak akan menjabarkan. Ada 3 hal supaya capeknya kita ini bisa apa? Membuat kita bahagia. Yang pertama, capeknya harus dalam kebaikan. Capeknya harus dalam kebaikan. Jenengan datang dari rumah ke sini untuk taklim, ditanya capek no mboten? Capek no mboten? Yakin mboten capek? Hah? Para ikhwan ini ya, Bu, jenengan saking griya dugi mriki capek no mboten, Bu? Capek, Pak. Capek no mboten, Pak? Capek. Ya, wong saya dari Semarang ke sini aja capek kok ya. Ya. Tapi capeknya itu membuat kita bahagia apa enggak? Bahagia, buktinya apa? Ono taklim ya mangkat meneh. Kan itu ya. Berarti apa? Kita mau bersusah payah, kita capek, tapi tetap kita lakukan karena apa? Karena capeknya dalam kebaikan. Ya, capeknya dalam kebaikan sehingga akan membuat kita apa? Bahagia. Coba pencuri, kalau mau nyuri itu capek enggak? Capek. Capeknya gimana? Yang lain malam pada tidur, dia harus bangun begadang. Oh, capek. Belum nanti saat mau apa? Mau melakukan aksinya, tengok kanan, tengok kiri, sepi apa enggak? Ambilnya harus pelan-pelan, congkel sana, congkel sini. Belum lagi kalau apa? Ketahuan, dikejar. Oh, capek apa enggak? Capek. Kalau kemudian dikejar, ketangkep, babak belur, sakit apa enggak? Sakit, capek. Setelah itu bahagia apa enggak? Tidak bahagia. Wong maling kok bahagia? Maling ketangkep kok bahagia, itu dari mana? Ya. Ini yang pertama, capeknya dalam rangka apa? Harus dalam kebaikan. Yang kedua, capeknya itu harus ikhlas. Ini tadi yang sudah dijawab oleh guru bahasa Inggris kita ya, Mr. Hadi. Masya Allah ya, guru bahasa Inggris di pondok ya. Capeknya harus apa? Ikhlas. Kalau dalam kebaikan saja tapi tidak ikhlas, mendatangkan kebahagiaan apa enggak? Tidak. Contohnya apa? Dalam kebaikan tapi tidak ikhlas, infak. Nyun sewu ya, infak. Coba ya, kita evaluasi infak kita. Ya, dari pusat amanat Imamul Muslimin dibagi ke seluruh wilayah Jawa Tengah Utara, kebagian berapa? Yang nggak pakai kebagian semuanya sama. Sekarang infaknya berapa? 50.000
per kakak bukan per jiwa. Ya. Berat napa mboten? Berat napa mboten, Bu? Aduh, main ngomong angel ya. Pak, berat napa mboten, Pak? Main ngomong berat tapi ning masjid iki. Orang ngomong enteng tapi nyatane marake bingung nggih sing ngomong ya. Yang kaya ya, infak 50.000 per kakak bukan per jiwa. Loh kalau buat jajan anaknya sehari aja 5.000, masa kali sebulan berapa tuh? 150.000. Kalau anaknya 1, kalau anaknya 4 seperti saya, anak saya 4. No, belum yang anaknya lebih. Ada yang 5, ada yang 6 anaknya, putranya. Yang paling banyak berapa? 3. Loh saya 4 kok 3. Saya 4. Ada yang lebih banyak dari saya? Kayaknya mestinya ada lah ya. Banyak lah. 5. Ada yang 6? Ada 7? 7 ada? Jangan santri yang jawab. Saya nanya para ikhwan. Ya, jadi kalau hitungannya jiwa, ya hitungannya jiwa itu sebetulnya apa? Sebetulnya enteng lah, dan Allah kan maha kaya, akan mengkayakan. Ana inda dhanni abdi bi, saya berdasarkan apa yang hambaku sangka. Kalau hambaku menyangka bahwa rezeki yang aku berikan kepada sang hamba itu sedikit, ya seperti itu kenyataannya. Jadinya apa? Rasane abot meh infak 50.000 per kakak. Nanti kalau ngomong abot, saya dimarahin sama maliyah wilayah ini. Tadi saya lihat kok tapi nggak kelihatan ya. Ada maliyah wilayah tadi. Saya kalau ngomong macam-macam nanti dimarahin saya. Ya, nggak macam-macam aja, sering diseneni kok. Ya. Para ikhwan radhiyallahu subhanahu wa ta'ala. Infak yang sudah ditetapkan oleh pusat kepada kita 50.000 per kakak, ditambah dengan setoran kita ke wilayah, ya berarti totalnya banyak apa enggak? Banyak, ya. Tapi apa? Bisa dilaksanakan apa enggak? Insya Allah, ya. Kalau memang kita bersungguh-sungguh, ya Allah berikan jalanlah. Ya, tapi kalau memang sudah lah eman-eman, ya 50.000 wis akeh, meneh tambahi kudu setor neng wilayah, tambah abot, ya. Nanti kenyataannya jadi seperti itu. Ya, kalau berbicara akidah seharusnya tidak. Ya, kalau sudah berbicara akidah, berapapun, sekali lagi ya, tolok ukurnya adalah akidah. Tentu kan kita berbeda-beda. Nanti kalau Amir Maliyah yang ngomong kecil sekali tuh, ya segitu tuh. Atau yang lainnya barangkali, tapi barangkali sebagian orang juga akan mengatakan ya itu sudah sangat banyak. Ya itulah kembali kepada akidah, keyakinan kita. Ya, kita tahu hadisnya, mana qasad shadaqatun min mal. Harta itu tidak akan berkurang disebabkan apa? Infak, disebabkan sedekah. Kita tahu hadisnya, yakin apa enggak? Kalau yakin, berapa persen keyakinan kita? Nah, itu dari situ, ya. Makanya memang berbeda-beda akhirnya, meskipun juga apa? Ya kita memahami ya bahwa memang kemampuan kita kan berbeda-beda ya. Ada yang 50.000 gampang ya, mudah, ringan. Ada yang 50.000 itu sudah berusaha maksimal tapi dapatnya tidak sampai. Ya, yang dilihat adalah usahanya, yang dilihat adalah niatnya, yang dilihat adalah azamnya, keseriusannya. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya para ikhwan radhiyallahu Allah Subhanahu wa taala, kalau infak yang kita berikan
kita setorkan ke pusat, kita setorkan ke wilayah, itu akan terasa ringan kalau dilandasi apa? Lillah. Infaknya karena Allah. Mau dilihat atau tidak dilihat, mau dipuji atau tidak dipuji, ya. Kalau infaknya karena Allah, itu ringan-ringan saja, ya. Ini ya yang kedua, supaya capeknya kita, lelahnya kita bisa mendatangkan kebahagiaan, bahwa capeknya harus ikhlas. Kita hadir ke taklim kalau ikhlas, meskipun nanti pas pembagian jatah makan siang nggak dapat ya, tetap bagian betul. Ya, ujian. Ya, ujian. Ikhlas apa tidak? Nanti kalau ikhlas, insya Allah akhirnya bahagia. Ya, insya Allah akhirnya bahagia. Loh, bagaimana bisa? Ya itu sudah jalannya Allah lah. Kita tidak tahu ya. Yang penting kita meyakini capeknya kita ikhlas lillahi ta'ala. Yang terakhir atau yang ketiga, ya, yang ketiga bahwa capeknya itu harus sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, capeknya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya ya, pentingnya kita memahami agar supaya capeknya kita bisa membuat kita bahagia, lelahnya kita bisa membuat kita senang. Kita hidup di dunia tidak ada yang tidak capek, semuanya capek. Allah sudah menegaskan dalam surat Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kondisi, dalam keadaan capek, dalam keadaan susah payah. Manusia memang diciptakan dalam kondisi seperti itu, ya. Sehingga apa? Kita harus bisa memilih, kita ingin bahagia setelah capek atau tidak bahagia setelah capek, itu ada di kita. Syaratnya 3 ini, ya. Nah, kemudian yang terakhir, para yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini sekaligus barangkali apa ya istilahnya, ya kita harus prihatin ya, kita harus prihatin dengan kondisi para ikhwan kita di Al-Jamaah, terutama adalah suban-suban kita, ya, terutama adalah suban kita, fityah fatayat, ya, anak-anak muda kita sebagai penerus kita. Ya, ini harus kita pikirkan, ya, orang tua harus memikirkan, para umaroh harus memikirkan. Nah, inilah capeknya, ya, capek yang akan membuat kita bahagia seperti ini. Kita memikirkan apa solusinya, bagaimana caranya agar putra putri kita, ya, para suban fatayat, fityah fatayat kita ini bisa apa? Bisa aktif kembali kegiatannya di Al-Jamaah, ya. Ini laporannya kan taklim muslimat saja sudah lama belum diadakan. Gini betul, Bu? Sudah berapa lama, Bu, tidak ada taklim muslimat, Bu? 4 tahun, Masya Allah. Hah? Masya Allah ya. 4 tahun loh. Ya, 3 tahun, 4 tahun itu luar biasa. Ini tanggung jawab khususnya umaroh, juga para suami. Ya, jadi kalau pengen ngaji aja suami netok, si penting aku ngaji, Bu, nang omah wae rapopo, Bu. Nah, jangan begitu. Ya, harus dipikirkan. Ya, bagaimana ini tanggung jawab kita semua. Suami punya tanggung jawab terhadap istrinya, harus nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Para umaroh kita juga akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karenanya ini harus
harus dirembuk bersama bagaimana solusinya, ya. Solusinya bagaimana? Jangan dibiarkan nanti lama-lama akan semakin tenggelam, semakin hilang, ya. Maka barangkali ini nanti bisa sebagai wacana diusulkan mengadakan, ya mungkin hampir samalah, taklim khusus muslimat, sementara gabung dua niabah itu jalan dulu, nanti sudah berjalan normal baru kemudian dibuat aturan baru. Kemudian untuk kegiatan suban juga sama ini, barangkali nanti dimusyawarahkan khususnya orang tua yang memiliki putra putrinya sudah usia suban, ya, sudah usia pemuda, pemudi, juga para umara untuk bahas ketemu bareng, ya. Kita bikin solusi apa barangkali untuk mengawali kegiatan suban, ketemuan di mana, di luar acara apa, nah itu perlu dirembuk, ya. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengamalkan apa yang tadi kita sampaikan, capek di dalam kebaikan. Semoga dari ini kita kemudian tersadarkan kembali dan kita bisa kembali menumbuhkan semangat kita untuk bisa lebih andil, lebih kontribusi memikirkan bagaimana al-jamaah ini kedepannya seperti apa. Saya kira itu para ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kelurahan. Astagfirullahaladzim. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.